Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom GBI, wow. Shalom. Siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Mari sama-sama kita berdiri, haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Jiwa bebas terlepas, kuasa mata terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Dan katakan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Dengan pujian mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa
Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu,
Engkau siang hari ini ya Tuhan. Terus membawa hati kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Lebih baik satu hari ada di pelataran-Mu Tuhan dibanding 1000 hari di tempat lain. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir di tempat ini pada siang hari ini Tuhan, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. We thank you, Jesus. Bersama-sama kita katakan, Holy
sendiri katakan, I can see you. I can see you now. See you now, I can see you now. I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the Lord into life. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Oh, laying yourself down. Oh, raising up the Lord into. Mari sama-sama kita bersembah Dia pada siang hari. Oh Jesus, we worship you, Jesus. Oh, angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu tinggikan Dia. Yesus, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Hadiratmu penuhi kami, hadiratmu penuhi kami Yesus. Ya Roh Kudus, ya Rama, ya Rama. Oh, ya Rama, siana nana namo, hirne siana mo, ya Rama sikaya Rama, ya Rama sikaya Rama. Dalam hadiratmu Tuhan, ada kekuatan yang baru. Dalam hadiratmu Tuhan, pemulihan terjadi. Dalam hadiratmu Tuhan, kesembuhan terjadi. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kebaikanmu, buat kasih yang kau limpahkan, buat cintamu Tuhan, kami boleh rasakan saat ini. Terima kasih, oh terima kasih Yesus. Engkau layak disembah, layak ditinggikan. Oh, we thank you God, thank you for your presence. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadap keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud
di hadap keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, Yesus, ku sembah. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Di hadapan keinginan di dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, Yesus, kau sembahkan bersujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu, sembah Dia, katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi jemaat sendiri katakan, oh Yesus. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menyembah Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, oh sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Panggil namanya, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami telah memutuskan akan menyembah Tuhan dalam segenap hidup kami. Bukan hanya dalam ruang-ruang kebaktian kami ini, tapi kami akan menyembah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya kami ada di tempat ini, bukan karena sebuah kebiasaan, bukan juga karena sebuah rutinitas agama yang harus kerjakan setiap hari Minggu pagi. Tapi kami hadir di tempat ini, kami ada tempat ini karena kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami mau berjumpa dan mengalami Tuhan lagi. Nyatakanlah pribadimu kepada kami. Dalam waktu yang terbatas ini Tuhan, biar kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Itu sebabnya berdoa,
Berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat berjumpa dan mengalami Tuhan lewat firman-Mu. Karena kami meyakini firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Waktu Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan pribadi-Mu kepada kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang hampir menyerah kalah dalam kehidupan hari ini dapat semangat dan kekuatan baru dari Tuhan untuk bangkit kembali, menjalan lagi bersama dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami rindukan pribadi-Mu dinyatakan buat kami semua. Kami mengalami Tuhan lagi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Bukan pagi ini, siang ya, sorry. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar semua? Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih tentunya buat kehormatan ini bisa hadir di tempat ini dan bisa bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Bukan kali yang pertama sebenarnya saya ke sini, tapi ke tempat ini kali yang pertama. Pertama kali saya hadir di GBI Wow. Coba bilang sama-sama wow, betul ya wow ya. Saya gak lupa tuh mungkin. Hadir pertama kali di GBI Wow itu di acara Natal Saudara ya. Waktu itu kalau tidak salah masih terbatas ya. Ya, masih sangat terbatas yang hadir dan hari ini saya bersyukur bisa hadir di tempat ini. Buat Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum mengenal saya, nama saya Elia Duta Makaraung. Saya punya istri 1 dan anak saya 3. Melayani Tuhan, dipercayakan satu jemaat yang harus digembalakan hari-hari ini di daerah Sunter. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan kepada saudara sebagai pengenalan. Tadi saya masuk ke sini, nyari-nyari ya tepatnya juga. Dan waktu masuk saya melihat, membaca visi saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Matius 3:3 itu ya, first thing first. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Betul ya itu Pak ya, itu visi ya. Dan waktu saya melihat visi saudara itu, saya tergerak untuk sharing ini kepada saudara hari ini ya. Saya bukan hamba Tuhan yang selalu menyiapkan khotbah. Kalau mau khotbah di sini, saya selalu bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya bagikan kepada jemaat. Dimanapun saya pergi, saya percaya bahwa Tuhan mau bicara secara khusus buat setiap kita. Amin. Dan tadi saya duduk di sini, saya memperhatikan apa yang ditayangkan lewat tayangan video sebelum ibadah tadi. Bahwa tema saudara kalau tidak salah tahun ini adalah paradigma baru. Nah untuk itu saya mau sampaikan ini kepada saudara. Saya mau membahas tentang sebuah paradigma baru tentang tujuan. Nah kenapa saya ingin membahas tentang tujuan? Karena saya meyakini bahwa begini saudaraku, tujuan itu akan menetapkan banyak hal dalam kekristenan kita. Waktu kita salah menetapkan tujuan kita, akan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam praktek-praktek kekristenan kita. Salah tujuan akan membuat kita salah identitas. Salah tujuan bisa membuat kita salah tanggung jawab. Temukanlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan itu pasti karena mereka gagal untuk menemukan sebenarnya tujuan yang sejati daripada kehidupan. Suami yang tidak bertanggung jawab karena dia gagal menemukan tujuan dia jadi suami kan gitu kan. Istri yang gak bertanggung jawab adalah istri yang gagal menemukan tujuannya sebagai seorang istri dalam pernikahan. Itu sederhana aja. Jadi saudara selalu, ini yang penting saya mau sampaikan bahwa gagal memahami tujuan akan membuat kita banyak yang mengalami kegagalan dalam banyak hal. Gagal menemukan identitas kita, dan kalau kita gagal menemukan identitas kita atau kita hidup dengan identitas yang salah, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya rasa aman dalam kehidupan. Kita akan kehilangan banyak hal dalam kehidupan. Itu yang banyak terjadi dalam kehidupan orang. Jadi salah tujuan itu berdampak fatal sebenarnya dalam kehidupan kita. Salah identitas, salah tanggung jawab, salah pengejaran. Nah, tujuan saudara salah, pengejaran saudara pasti keliru dalam hidup, betul gak sih? Saudara punya visi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan
carilah semuanya itu, maka kerajaan Allah akan ditambahkan kepada. Itu pengejaran banyak gereja hari ini, salahnya di situ kan. Bahwa kita cuma diajar mengejar segala sesuatu itu yang ditambahkan kepadamu itu. Kita kehilangan sebenarnya hal yang paling utama. Udah bagus lah, visi saudara itu udah bagus. Saya nggak akan komplain dengan apa yang sudah tetapkan itu. Tapi saya mau mendaratkan ini mungkin kepada saudara. Supaya saudara mengerti bahwa begini, apa sebenarnya pengejaran dalam kehidupan kita. Makanya temukan tujuan, waktu tujuan saudara ketemu nih tujuan yang sejati yang Tuhan tetapkan buat kita, kita akan punya pengejaran yang benar dalam kehidupan. Karena kekesan hari ini banyak kejar-kejar cuma sukses, kaya, diberkati, apalagi hidup nyaman. Itu pengejaran kita keliru, kenapa? Karena jangan-jangan tujuan kita salah. Nah, saya berhenti dulu di sini untuk bicara ini dulu. Wajah saudara agak tertekan nih kayaknya, agak tegang ya. Sadar nggak saudara bahwa waktu tujuan kita salah, pengejaran kita dalam kehidupan salah. Kita bekerja cuma cari uang, apalagi kalau udah dapat uang makin cuma pikir hidup kita senang-senang aja. Karena kita gagal menemukan tujuan kita sebenarnya. Yang lebih bahaya lagi ini dari hari-hari ini adalah kekesan cuma diajarin tujuan kita masuk sorga. Itu yang paling banyak diajar ke kita kan. Supaya kita cuma jadi Kristen supaya kita bisa masuk sorga. Enggak, sorga bukan tujuan kita. Sorga cuma akibat dari kekesanan kita. Ulang-ulang ini paradigma baru ini saudara ya kan. Karena tema saudara tahun ini kan paradigma baru kan. Saya kasih paradigma kepada saudara. Bahwa sorga itu bukan tujuan kita. Sorga itu tempat kan. Dia cuma akibat daripada kekesanan kita. Kita cuma diajar-ajar masuk sorga. Makanya gini kita cuma percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja, nyanyi sedikit, duduk sedikit, berdiri sedikit, tepuk tangan dikit, angkat tangan dikit, kasih kolektor dikit dengan firman Tuhan sedikit. Pulang mengharapkan berkat yang besar dan kalau mati masuk surga. Itulah kekristenan hari-hari ini. Itu sebabnya gini, kita cuma jago akhirnya cuma 2 jam di hari Minggu. Kita kuat, kita kudus, kita hebat cuma 2 jam di hari Minggu. Selebihnya kita dodol dalam kehidupan. Kita jadi suami dodol, jadi istri yang dodol. Jadi apapun kita dodol. Kita nggak mahir dalam kehidupan. Kenapa? Karena jangan-jangan pengejaran kita salah. Kenapa pengejaran kita salah? Karena tujuan kita salah. Nah, hari ini izinkan saya share ini kepada saudara. Saya tidak punya waktu banyak. Saya dikasih waktu cuma 35 menit. Saya bilang kan sekarang gereja ini nyanyi dikit, dengar khotbah dikit. Pulang mengharapkan berkat yang besar, dahsyat itu kan saudara ya, dahsyat luar biasa ya kan. Itulah kekesan hari ini saudara ya. Nah, dalam waktu yang terbatas ini saya tahu saudara cerdas untuk bisa menangkap ini. Saya akan membahas dari Kejadian sampai Wahyu. Dahsyat ya kan gitu kan. 20 menit ke depan bersiaplah saudaraku untuk kita akan membahas dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian pasal yang pertama, coba kita lihat. Ayat yang ke-26. Nanti saudara baca. Saya pikir ini saudara mesti hafal ayat ini karena ayat ini merupakan ayat penting sekali di Alkitab. Bukan ayat yang tidak penting, tidak. Tapi ini kita memahami banyak hal dari ayat ini. Ini ayat luar biasa kalau menurut saya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 bilang begini, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ini pertanyaan saya adalah, apakah manusia sudah diciptakan oleh Tuhan? Ayat 26 ini apakah manusia sudah diciptakan? Belum. Ini manusia belum diciptakan. Tuhan baru menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya kan. Manusia belum. Nah, di ayat inilah baru Tuhan mau menciptakan manusia. Dia berfirman kepada siapa? Kalau dia ciptakan tumbuh-tumbuhan kan dia berfirman kepada tanah. Hai tanah, hasilkanlah, keluarkanlah tanaman-tanaman gitu kan. Dia ciptakan binatang, dia katakan kepada laut, dia katakan kepada udara, dia katakan kepada bumi ini, muncullah binatang-binatang kan. Nah, untuk ciptakan manusia, dia berfirman kepada siapa? Kepada dirinya sendiri kan gitu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita katanya. Itu kita itu siapa tuh? Itu bukan kita orang Manado kan. Kita di situ kan bukan kita orang Manado. Karena kita orang Manado itu artinya saya ya kan gitu. Kita orang Makassar.
kamu. Makanya itu orang Manado sama orang Makassar nggak bisa baku dapat tuh. Kenapa? Karena apa ya, kitanya Manado sama kitanya Makassar tuh beda. Pertama kali saya ke Makassar, saya kaget kenapa? Karena begitu sampai di bandara, ada pengurus gereja yang mengundang saya, menjemput saya. Dia tanya sama saya, waduh sudah nyampe ya Pak. Kita dari mana? Loh kita dari mana? Oh saya dari Jakarta Pak, saya bilang gitu. Saya belum ngerti kan, saya dari Jakarta. Bapak dari mana Pak? Oh kita dari Jakarta. Bukan, saya yang dari Jakarta. Saya nggak tahu Bapak dari mana, saya bilang. Ternyata baru saya tahu orang Makassar tuh kalau menghormati orang tuh pakai kita. Dia nggak bilang Bapak dari mana atau Bapak dari kita, itu kata yang menghormati gitu. Artinya gini, kamu tuh dari mana gitu. Kalau Manado, kita itu saya kan. Nah kan nggak masuk kan. Kita di sini ini bukan kitanya Manado atau kitanya Makassar. Kita di sini itu benar-benar kita bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia itu berarti lebih dari satu itu. Jadi Tuhan berfirman kepada dirinya. Dari ayat ini pun kita tahu bahwa gini, Tuhan kita memang tidak satu. Saya berhenti dulu di sini. Tuhan kita Tritunggal, bahwa ide Tritunggal itu tidak bisa dibantah dalam Alkitab, bahwa tidak ada kata Tritunggal. Saudara cari di Alkitab nggak ada kata itu. Itu kan cuma istilah yang muncul dalam kekristenan, dalam perjalanan kekristenan. Tapi ide bahwa Tuhan kita ini tiga dalam satu, satu dalam tiga kan tidak terbantah. Salah satunya di ayat ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan. Maksud Tuhan apa menciptakan manusia ini? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan seterusnya, dan atas seluruh bumi. Kata berkuasa di situ dipakai kata radah dalam bahasa Ibrani-nya, yang punya arti memerintah. Itu istilah kerajaan itu. Nah, dari ayat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bukan berkuasa sebenarnya. Berkuasa belum. Berkuasa ya bagiannya. Tapi inti daripada tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah gini. Supaya dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia bisa memerintah, manusia bisa berkuasa. Itu tujuannya. Nah, manusia sekarang ini coba berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan kan. Makanya otoriter, diktator, menyakiti, menekan, menindas. Dari awal Tuhan nggak bilang begitu. Nah, kata berkuasa dan memerintah itu sudah rusak di kepala kita hari ini kan. Nah makanya yang terjadi banyak orang mau berkuasa, apalagi di gereja banyak pemimpin yang mau berkuasa. Padahal gini, bukan berkuasanya yang penting adalah keserupaan dengan Tuhannya. Karena kalau saudara serupa dan segambar dengan Tuhan, kalau kita serupa dan segambar dengan Tuhan, kita bisa memerintah. Kita bisa berkuasa. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, saudara dan saya nggak bisa memerintah dan berkuasa. Kalaupun kita coba memaksakan untuk berkuasa dan memerintah, itu yang terjadi hari ini dalam dunia. Yang Yesus bilang gini, pemerintah bangsa-bangsa, memerintah bangsa-bangsa dengan tangan besi, dengan keras, dengan menekan. Dari awal Tuhan nggak tetapkan itu buat kita. Dari awal Tuhan menetapkan kita, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita bisa memerintah, bisa berkuasa di bumi ini. Di sorga ada sebuah pemerintahan namanya the kingdom of God, kerajaan Allah. Siapa yang memerintah? Tuhan yang memerintah. Apa itu kerajaan? Itu sistem pemerintahnya. Sistem pemerintahnya itulah yang mau dipindahkan Tuhan ke bumi ini. Dan siapa yang dipercayakan Tuhan supaya kemudian kerajaannya bisa hadir di muka bumi ini? Manusia. Itu sebabnya manusia berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Hewan, tumbuhan, makhluk hidup. Tapi apa bedanya sama manusia? Hewan dan tumbuhan tidak diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Manusialah yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Supaya apa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Supaya apa? Supaya manusia bisa memerintah, bisa berkuasa. Coba tolong di save di kepala saudara ini. Oke? Apa tujuan manusia diciptakan?
Dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia bisa berkuasa, bisa memerintah. Berkuasa atas apa? Memerintah apa? Bukan berkuasa atas manusia, bukan berkuasa atas orang. Tuhan tidak pernah perintahkan kita menguasai orang. Halo? Amin. Ada nggak perintah untuk menguasai sesama saudara? Nggak ada. Yang ada itu perintah untuk menguasai bumi, memerintah bumi. Makanya pemahaman kita tentang memerintah dan berkuasa mesti benar tuh. Memerintah dan berkuasa menurut Tuhan itu tidak sama dengan menurut kita. Kita maunya menguasai kan. Tapi Tuhan memerintah dan berkuasa itu apa yang ada di benak Tuhan. Kita tuh melayani sebenarnya, mengeluarkan semua yang terbaik. Mengelola, membangun. Suami-suami harus berkuasa di rumah. Amin. Suami-suami harus memerintah di rumah, bukan dengan cara yang diktator dan otoriter. Memerintah dan berkuasa, maksudnya gini, saudara harus membangun semua potensi yang ada dalam keluarga saudara. Saudara harus melayani keluarga saudara, keluarkan semua yang terbaik. Itu loh maksudnya. Istri-istri harus memerintah di rumah, bukan menguasai suami. Banyak istri mau menguasai suami kan? Enggak, di sini enggak ada, ini kan di jemaat yang lain. Enggak, istri yang memerintah dan berkuasa itu artinya apa? Istri yang bisa mengeluarkan semua potensi terbaik dari suaminya, dari anak-anaknya. Tujuan Tuhan itu, makanya Yesus berkata ini waktu murid-muridnya ribut, siapa yang paling besar, siapa yang pantas untuk jadi pemimpin di antara kita. Wah, Petrus bilang akulah, Yohanes bilang enggak, aku yang harus lebih besar. Semua ribut, akhirnya Yesus datang kan sama mereka dan kasih tahu. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Tetapi kamu, kalau kamu ingin jadi yang terbesar, kalau kamu ingin jadi yang pemimpin, kamu harus saling melayani. Kamu harus jadi hamba. Itu kepemimpinan yang Yesus ajarkan. Itu berkuasa yang Yesus ajarkan. Itu memerintah yang Yesus ajarkan. Sampai di sini saudara bisa mengikuti saya? Jadi apa tujuan utama Tuhan buat kita? Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Supaya kita bisa berkuasa, bisa memerintah. Dan dari sini kita tahu bahwa begini. Apa yang Tuhan percayakan kepada manusia? Tuhan tidak mempercayakan sorga kepada manusia. Tuhan mempercayakan apa? Bumi kepada manusia. Betul gak? Kita cuma diajarin supaya masuk sorga, cepat-cepat tinggalin bumi. Tuhan percayakan bumi. Kita maunya ke sorga. Kita cepat-cepat mau ke sorga. Tapi siapa yang mau duluan? Gak ada yang mau. Itu makanya kita bingung juga kadang-kadang. Saudara mau ke sorga? Amin. Siapa yang mau duluan? Enggak ada yang mau, itu kadang-kadang saya bingung juga. Kita mau ke sorga tapi enggak ada yang mau duluan gitu kan. Saudara maunya apa sih sebenarnya kan gitu kan, saya bingung tuh. Jadi ini tujuan saudara dari utama. Jadi Tuhan tidak mempercayakan sorga kepada manusia. Tuhan mempercayakan bumi ini kepada manusia. Supaya manusia kelola, supaya manusia pelihara, supaya manusia keluarkan semua yang terbaik dari bumi ini itu loh. Itu maksudnya berkuasa, itu maksudnya memerintah gitu loh. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan apa? Manusia tidak kehilangan sorga. Manusia kehilangan keserupaan dengan Tuhan itu loh. Itu yang bahasanya kitab Roma bilang gini, sebab semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan? Bukan cahaya kan, itu kemuliaan cahaya, terus kemuliaan tepuk tangan gitu kan, beri kemuliaan tepuk tangan yang kita tahu kan. Kemuliaan itu kan bahasa Ibraninya kabot kan, bahasa Yunaninya doksa. Kabot dan doksa punya pengertian yang sama, artinya nih the quality of something, berarti kemuliaan Tuhan artinya apa? Kualitas dari Tuhan. Nah keserupaan dengan Tuhan itu apa? Keserupaan dengan Tuhan itu kualitas itu. Manusia diciptakan dengan kualitas serupa Tuhan. Sama dengan Tuhan, Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat. Manusia diciptakan dengan kemampuan itu untuk mengasihi tanpa syarat. Tuhan itu Maha Pengampun, manusia diciptakan dengan kemampuan untuk mengampuni.
Tuhan itu murah hati, Tuhan itu tidak egois. Manusia diciptakan dengan kualitas itu sebenarnya. Dosa telah merusak semua gambar Tuhan dalam hidup manusia. Sehingga yang terjadi waktu manusia dalam dosa adalah manusia lebih mudah membenci daripada mengampuni. Manusia lebih mudah menghakimi daripada mengasihi. Manusia lebih mudah mementingkan diri sendiri daripada berbagi dalam kehidupan. Jadi yang hilang dari hidup manusia adalah kualitas Tuhan, keserupaan dengan Tuhan itu. Nah, manusia tetap ingin berkuasa, keinginan, hasrat untuk berkuasanya masih tetap ada, tapi telah rusak. Maka yang terjadi adalah diktator, otoriter, mau menang sendiri, menguasai, menekan, menjegal, apalagi suruh. Itu bahasa-bahasanya lah. Yang muncul adalah gitu. Karena itu yang saya bilang tadi, prinsipnya tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa memerintah dan berkuasa. Amin. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya. Misalnya mungkin bilang gini, Pak itu kan perjanjian lama. Mari kita lihat di perjanjian baru. Karena waktu saya nggak banyak kan saya bilang gini, kita akan bahas dari sampai Wahyu nih. Coba kita lihat Roma pasal 8. Roma 8 ayatnya ke-28. Kita tahu sekarang nih ayat yang tentu ayat favorit saudara lah inilah ya. Ayat orang Kristen biasa hafal ayat ini. Dan sayangnya gini, kita selalu cuma berhenti di ayat 28. Bahwa ayat ini kan gak berdiri sendiri toh. Ayat 28 bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu tuh? Semuanya. Apa artinya semuanya? Baik ini, keadaan yang paling buruk sekalipun dalam hidup saudara. Atau keadaan yang paling menyenangkan sekalipun dalam hidup saudara. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Katakan sama-sama kebaikan. Jadi Tuhan bekerja, apapun situasi saudara hari ini, apapun keadaan yang saudara hadapi, apapun masalah saudara hari ini. Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja katanya. Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Buat mereka katanya, yang mengasihi dia. Saudara mengasihi Tuhan, berarti kebaikannya buat saudara. Amin. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu hari ini. Apapun situasi saudara. Ekonomi saudara sedang terpuruk kah? Ekonomi saudara sedang naik kah? Tidak peduli, Allah bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Buat saudara dan saya. Orang-orang yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Berarti gini, Tuhan memilih saudara dan saya. Dia memanggil saudara bukan tanpa planning Pak. Dia panggil kita dengan sebuah rencana kan. Dengan sebuah tujuan. Apa tujuannya? Apa rencana Tuhan buat kita? Tahu nggak? Ayat 29 kasih tahu buat kita. Ayat 29 bilang gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Katakan sama-sama sebab. Kalau sebab itu artinya apa? Ya sebab pasti bukan akibat kan gitu kan. Sebab ini kan dikasih tahu nih dari awalnya begini. Saudara dipanggil sesuai dengan rencananya. Nah untuk orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Kebaikannya buat kita. Tapi kebaikan ini dikerjakan Tuhan dalam kerangka supaya rencananya terjadi dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan buat saudara? Rencana Tuhan dikasih tahu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah tujuan kita sebenarnya. Itulah rencana Tuhan buat kita. Jadi kebaikannya buat siapa? Buat saudara dan saya. Tapi kebaikannya bukan versi saudara dan saya. Kebaikannya versi Tuhan. Karena kebaikan versi Tuhan itu harus berkaitan dengan rencana dan tujuannya. Apa tujuan Tuhan? Menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Mana lebih bagus? Mana lebih bagus menurut saudara? Saudara kaya tapi sombong. Atau saudara gini, ekonomi pas-pasan tapi rendah hati. Ya saya tahu sih wajah saudara saya tahu. Kaya dan rendah hati itu susah banget memang saudara gue. Kan? Tapi kalau disuruh milih, Tuhan lebih milih gini. Saudara pas-pasan aja, yang penting rendah hatinya muncul.
Daripada saudara kaya, belagu, sombong. Itu bukan kualitas Tuhan. Makanya seringkali gini, buat orang-orang kaya yang belagu, sombong, orang-orang pintar yang belagu dan sombong, seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya apa? Saudara belajar rendah hati. Itu bukan karena Tuhan gak senang ngelihat saudara senang. Saya ulang, itu bukan karena Tuhan senang ngelihat saudara gak senang, enggak. Tuhan senang melihat saudara kembali kepada tujuannya semua. Karena target Tuhan buat saudara adalah bukan segera menjadikan saudara kaya, sukses, banyak doi, senang-senang. Bukan. Target Tuhan adalah menjadikan saudara serupa dan segambar dengan Dia. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia, Tuhan akan lakukan apa aja. Lumayan 3 orang yang amin mulai ya lumayan ya. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, Tuhan bisa bikin apa aja. Dia mau lakukan apa aja. Yang penting ini, tujuan dan rencananya terjadi dalam hidup saudara. Amin. Wahyu pasal yang kelima, coba kita lihat. Saya udah janji sama saudara kan akan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ayat yang ke-8. Wahyu pasal 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yohanes mendapat penglihatan tentang apa yang terjadi di sorga. Di Pulau Patmos itu. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan, ayat 9. Dan mereka menyanyikan, siapa mereka itu? Orang-orang kudus, tadi kan ayat 8 sedang bicara tentang orang-orang kudus kan. Oke. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum bangsa. Jadi dia kasih ingat lagi bahwa gini, kita telah dibeli, kita telah ditebus, itu bahasa lainnya tuh. Kita telah ditebus dengan darahnya katanya. Ayat yang ke-10. Untuk apa dia menebus kita? Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tuhan kasih tahu lagi tujuan daripada penebusan. Bukan supaya kita bisa masuk surga, Pak. Kita akan ke sorga, kita pasti masuk sorga, mati masuk sorga. Tapi tujuannya kan bukan sekedar masuk sorga itu cuma akibat saja dari kekesan kita. Tapi tujuannya adalah supaya saudara saya bisa memerintah bersama dengan Yesus. Nah memerintah dengan Yesus itu kualifikasinya harus serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima, ini pasal yang terakhir. Kalau Kejadian 1 itu pasal yang pertama, Wahyu pasal 22. Itu pasal yang terakhir dari Alkitab kita. Jadi dari awal sampai akhir nih. Terus ketemu benang merah Alkitab, saudara. Saudara baca Alkitab bukan baca buku fiksi, itu buku kehidupan. Nyambung Pak dari Kejadian sampai Wahyu. Ada benang merahnya kalau saudara tarik. Wahyu 22 ayat yang kelima. Saran saya nanti saudara baca Wahyu pasal 21 dan 22. Wahyu pasal 19 itu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Wahyu pasal 20 kerajaan 1000 tahun di bumi ini kita akan memerintah bersama dengan Yesus di bumi ini. Ya, saya nggak tahu di Kuningan Situ atau di Semanggi atau di mana. Pokoknya di bumi ini ya. Oke, Wahyu pasal 20. Nah, iblis di mana waktu kita memerintah di bumi 1000 tahun bersama Yesus? Iblis kata dipenjarakan di satu lubang. Di penjara, di meterai, iblis dan antek-anteknya. Nah di akhir kerajaan 1000 tahun itu, kemudian iblis dilepaskan dari penjaranya. Dia naik ke permukaan bumi, terjadi sebuah pertempuran yang hebat. Iblis coba menghancurkan, menyerang kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tapi Alkitab berkata satu kibasan api dari langit hantam iblis. Seru kalau baca kitab Wahyu itu, saudara. Itu masa depan kita, saudara. Dan kita tahu masa depan iblis. Ya sekaligus masa depan iblis. Nah iblis dicampakkan kemudian ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi neraka itu bukan tempat iblis menghukum orang-orang jahat. Neraka itu tempat menghukum iblis. Sekarang iblis ada di mana? Belum di neraka Pak, orang neraka masih kosong.
Nanti yang masuk duluan itu iblis sama antek-anteknya itu. Nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Nah itu Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 21. Alkitab bilang kan bumi yang lama ini akibat peperangan yang dahsyat itu. Bumi yang lama ini hancur kan. Lalu kita kemana bumi yang lama ini hancur? Kita ke langit baru, bumi yang baru. Itu kan kata Wahyu pasal 21 kan. Nah apa yang dimaksud dengan langit baru, bumi baru itu. Nanti sudah bisa baca sendiri. Saya ingin baca ayat yang kelima dari Wahyu pasal 22. Nah ini dia. Kita ngapain di langit baru, bumi baru nih. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Jadi di langit baru, bumi baru tidak ada malam. Amin. Jadi hari ini yang masih suka-suka dunia malam, bertobatlah saudaraku ya. Karena di sana udah gak ada malam lagi saudaraku. Gak ada cahaya matahari, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi cahaya buat mereka. Kita baca kalimat terakhir ya. Oke, kita baca kalimat 2, 3. Dan mereka akan memerintah sebagai raja berapa lama? Sampai selama-lama. Jadi di end hidup kita akan ngapain Bapak Ibu? Bukan liburan kekal Pak. Kita senang-senang diajarin, ntar masuk surga kita senang-senang. Nggak ada susah. Ada yang ngajarin nyanyi kita, apa nggak bosan nyanyi melulu. Itu sebabnya makanya orang gereja jago nyanyi tapi gagal dalam kehidupan. Kita cuma diajarin nanti di surga kita akan nyanyi. Nggak bosan nyanyi melulu. Makanya akhirnya orang Kristen jago nyanyi tapi tidak jago dalam kehidupan. Kita akan ngapain? Memerintah. Sebagai apa? Loh kalau kita jadi raja, Yesus jadi apa dong? Kita ini kings, dia itu king of all kings. Dia raja di atas segala raja. Saudara akan apa? Memerintah. Berapa lama? Apa syarat memerintah? Itu dia. Kalau saudara, pengejaran saudara cuma sukses, kaya, berkat, beratlah. Makanya kita akan terima kayanya, kita terima suksesnya, keserupaan yang gak ada akhirnya. Itu yang terjadi hari ini. Ayat terakhir boleh Pak? Kita balik ke kejadian. Kejadian 1 ayat 26 tadi. Ayat 26, Tuhan kasih tujuan buat kita. Amin. Oke? Ayat 26, ayat 27. Ayat 27 bilang apa? Nah ini. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki. Jadi ayat 27 manusia diciptakan. Menurut apa? Gambar Allah. Supaya apa? Baru 10 menit yang lalu saya jelaskan kepada saudara. Supaya manusia bisa berkuasa di bumi, betul nggak? Oke? Baru ayat 28. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Manusia sudah lakukan sesuatu? Berarti, menurut saudara, berkat itu ada lebih dulu atau perbuatan saudara dulu? Oh berkat lebih dulu ya Pak ya. Yang diajar ke kita apa? Rajin kebaktian supaya kamu diberkati. Kasih perpuluhan yang banyak supaya kamu diberkati. Saya baca Alkitab enggak tuh. Berkat Tuhan lebih dulu sudah ada. Doa lebih banyak supaya diberkati. Makanya kita hidup begitu kan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak doa, tidak ada berkat. Saudara kalau begitu, berarti doakan kunci berkat saudara kan. Doa terus saudaraku, jangan ngapa-ngapain, doa terus. Makan pun gak usah lah, supaya sudah diberkati. Ini pemahaman jadi rancu kalau buat saya. Bahwa dari sini kemudian kita mengerti bahwa berkat itu bukan bicara materi. Berkat itu bicara kemampuan ilahi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya supaya kita mampu mengerjakan tujuan Tuhan. Kita cuma diajar-ajar berkat itu kekayaan, berkat itu uang doi, berkat itu mobil, berkat itu rumah. Enggak dong, itu pemahaman agama Pak.
Berkat itu adalah kemampuan supaya manusia bisa apa? Bisa beranak cucu. Itu sayang bahasa Indonesia menggunakan kata beranak cucu. Saudara baca terjemahan bahasa Inggris enggak gilang gitu. Itu fruitful yang dipakai itu. Multiplikasi. Nah, kemudian dia kembali lagi kasih ingat. Beranak cuculah, berbuahlah itu maksudnya sebenarnya itu. Bertambah banyak, bermultiplikasi, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan ulangi kembali tujuannya. Berarti berkat itu bukan akibat, berkat itu sebab. Saudara diberkati? Meskipun hari ini mungkin saudara naik Gojek, diberkati? Diberkati. Jadi pemahaman kita tentang berkat beda akhirnya. Loh, sekarang ini jujur aja. Gereja yang diberkati, pandangan kebanyakan orang Kristen apa? Gerejanya besar, bangunannya gede, gedungnya mewah. Terus gereja yang atas Gunung Kidul sana, yang atapnya dari jerami, tanah, lantainya tanah, nggak diberkati. Karena apa? Pemahaman kita materi, Pak, berkat. Kenapa begitu? Jangan-jangan gini, karena tujuan-tujuan yang diajarkan kepada kita salah. Saya udah selesai, saya berhenti sana ini karena waktu saya terbatas. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi lah soal inilah. Tapi intinya adalah gini, tujuan saudara saya bukan sekedar masuk surga. Bukan sekedar sukses, kaya, dan hidup senang. Tujuan saudara saya adalah menjadi serupa dan segambar dengan dia. Supaya kita bisa berkuasa, bisa memerintah bersama dengan Yesus. Kejar keserupaan dengan Tuhan, bukan yang lain. God bless you, Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kalau pengajaran saudara benar, tujuan saudara benar, pengejaran saudara pasti benar dalam kehidupan. Kejarlah keserupaan dengan Tuhan. Jadilah suami yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadilah istri yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Lagu lama sekali, untuk saudara tahu lah ya. Sebentar ada G boleh ya. Lagu lama yang udah jarang mungkin kita nyanyikan, tapi gak apa-apa lah ya, kita nyanyikan lagi siang ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sama-sama, bagaikan bencana bentuk kami Tuhan, bagaikan bencana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu, yes, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Oh, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, disempurnakan selalu.
Saudara, saya nggak tahu situasi saudara hari ini. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi situasi yang paling berat dalam hidup saudara. Atau mungkin hari ini saudara sedang ada di puncak kejayaan hidup saudara. Apapun situasi saudara, saudara ngerti hari ini bahwa Tuhan punya tujuan. Tujuannya bukan saudara terpuruk, tujuannya bukan saudara sukses, tapi tujuannya lewat suksesmu, lewat keadaan puncakmu itu, kejayaanmu atau keterpurukanmu. Rencananya, tujuannya bisa terjadi dalam hidup saudara. Dia sedang mengerjakan semua. Itu sebabnya waktu engkau hadapi masa-masa sulit, jangan menyerah. Karena dia tetap Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia sedang mengerjakan kualitas-kualitasnya dalam hidup saudara. Dia sedang memunculkan kualitas ilahinya dalam hidup saudara. Sekalipun saudara ada hari ini ada di puncak kesuksesan, dia juga sedang bekerja supaya saudara semakin menjadi orang-orang yang menunjukkan kualitas Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Roh Kudus bicara buat jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya mereka hidup dengan sebuah tujuan yang benar. Waktu tujuan mereka benar, identitas mereka benar. Mereka ngerti tanggung jawab mereka. Mereka punya pengejaran-pengejaran yang benar dalam hidup mereka. Dan kami percaya hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Karena berkat-Mu bukan ukurannya materi apa yang kami miliki. Berkat-Mu adalah kemampuan ilahi yang Kau berikan buat kami. Supaya kami bisa berjalan dalam tujuan Tuhan. Mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami percaya semua yang kami butuhkan Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini dalam hidup kami semua. Dan kami dimerdekakan olehnya. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Jadikan kami bukan saja menjadi pendengar, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberi persembahan lewat berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan untuk bagi setiap orang yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jesus
happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita berdiri, kita akan menutup ibadah ini dalam doa dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saya undang petugas doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong, menuntun kami Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkat yang melimpah menyertai hamba-Mu Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat dan pewahyuan Tuhan terus tambahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa sepakat bagi gembala senior kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan 4 wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau berkati, lindungi selalu dengan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, bahkan Pak Sony Waplau Tuhan sebagai penanggung jawab Jaka 9 juga. Tuhan berkati beliau dengan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan dan perlindungan Tuhan senantiasa atas kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Gembala GBW di tempat ini Pak Iwan. Tuhan dengan Ibu Ola kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau pilih di tempat ini. Biarlah Engkau berkati mereka juga dan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan, perlindungan senantiasa atas mereka Tuhan. Bahkan semua pengerja dan jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami juga sepakat berdoa bagi bangsa kami dan negara kami Indonesia. Biarlah berkat-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah segala yang terbaik yang dari Tuhan Engkau limpahkan atas bangsa kami Tuhan. Kesejahteraan Tuhan, pemulihan ekonomi Tuhan turun atas bangsa kami. Bahkan hikmat Tuhan Engkau berikan bagi Pak Presiden Pak Jokowi dengan wakilnya, dengan para jajaran para menteri Tuhan dari pusat hingga daerah. Tuhan Engkau berkati Tuhan dengan kekuatan, hikmat dan takut akan Tuhan ada pada setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan terus ada di bangsa ini Tuhan. Berkat bangsa-bangsa juga Tuhan atas mengalir Tuhan lewat bangsa ini, biar bangsa Indonesia menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Happy Sunday.